Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Adistila Rasati. Saudara, ini merupakan hari terakhir di mana kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, dan hari ini Saudara Paus Fransiskus akan dijadwalkan meninggalkan Indonesia dan akan segera bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Yang Anda saksikan ini adalah visual di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana pengamanan masih bersiap dan juga bersiaga menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus untuk segera meninggalkan Indonesia, bertolak ke Papua Nugini, melanjutkan kunjungannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Saudara, Paus Fransiskus ini berada di Indonesia sejak tanggal 3 September yang lalu. Ada berbagai agenda yang dihadiri oleh Paus. Salah satunya adalah Paus Fransiskus sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Ada berbagai isu yang kemudian didengungkan dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, selain toleransi beragama, juga bagaimana misi perdamaian dunia yang harus juga terus diupayakan tanpa adanya kekerasan, termasuk juga adalah social justice, hak-hak dasar manusia, juga terus didengungkan oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia, termasuk juga soal isu lingkungan yang juga ditonjolkan dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, Saudara. Kita akan masih lihat, ini adalah sejumlah persiapan di mana nanti akan ada upacara perpisahan yang akan dilakukan sebelum nantinya Paus Fransiskus ini akan meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke Port Moresby di Papua Nugini, Saudara. Sementara itu, informasi yang kami dapatkan, rombongan dari Paus Fransiskus sebagian besar sudah berada di pesawat. Kalau kita lihat, pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Ini cukup menarik sekali, Mas Budiman, ketika dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Plat merah. Saya agak nggak paham ya. Mungkin Mas Jonan yang bisa menjelaskan kenapa Garuda Indonesia. Tapi simpel saja lah. Mungkin ya penerbangan apapun yang dipakai ya bisa saja digunakan untuk penerbangan Paus dan 80 wartawan ke Port Moresby. Nanti dari Port Moresby masuk ke Dili akan menggunakan pesawat apa. Ya bagi Indonesia tentunya ini bagus ya. Bagus dalam arti kalau dalam konteks marketing gitu kan sesuatu yang baik. Ya, branding juga yang bagus. Seorang Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersil Indonesia. Kijang gitu kan. Nanti mungkin kijangnya akan naik itu kan sesuatu yang wajar. Tapi itu oke-oke saja. Tapi poinnya bukan soal itunya, bukan soal. Tapi bagaimana kita berbela rasa gitu. Masih banyak orang-orang yang situasinya tidak cukup diuntungkan dengan situasi itu yang harus dirasakan. Jadi oke, dalam hal-hal yang demikian. Tapi ada esensi-esensi penting. Kalau saya adalah bagaimana ada perubahan political behavior dari elit-elit, bagaimana ada formulasi kebijakan yang lebih mengafirmasi kelompok-kelompok termarginalkan, itu penting berkaitan dengan pilkada. Siapa tahu kan, saya tertarik ketika dalam debat capres dulu, salah seorang calon wakil presiden berbicara soal pertobatan ekologis. Itu kan menarik. Ya. Mungkin ada dicomot saja gitu isunya itu, kemudian kelakuannya seperti apa kita nggak tahu juga. Tetapi harapannya sih ya ini menjadi berpikir, melakukan berhenti sejenak, melihat di mana posisi kita, dan setelah ada pesan-pesan yang begitu luar biasa dan itu disaksikan oleh panggung dunia yang luar biasa, kita mau apa setelah itu? Gitu. Nah ini yang menjadi PR kan, orang kan berbicara soal 100 tahun Republik Indonesia emas, itu kan jangan hanya menjadi mitos gitu, hanya menjadi mitos seperti dulu tinggal landas, itu kan menjadi mitos, ya menuju ada sesuatu yang luar biasa, ya sekarang Indonesia emas. Tagline, jangan hanya sekedar tagline. Ini yang menjadi penting sih, harapan itu harus dibangun dengan berbagai mitos, tapi harus disadarkan gitu loh ya. Kalau kita kembali lihat pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, melindungi tumpah darah dan lain sebagainya.